Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak Ibu, tentu untuk menambah semangat kita yang begitu berkobar luar biasa siang hari ini, terlebih dahulu kita kumandangkan jargon kebanggaan Jawa Timur, Gerbang Baru Nusantara. Jawa Timur, Jawa Timur. Mohon izin lebih kompak sekali lagi, Jawa Timur. Boleh kita berikan tepuk tangan yang begitu luar biasa. Dan tentu untuk mewarnai kebersamaan kita siang hari ini, mohon izin kami buka acara dengan sebuah pantun. Bapak Ibu sekalian boleh menjawab dengan kata cakep. Pergi ke Batu di akhir pekan, hati bahagia penuh harapan. Jatim Retreat jadi sebuah gebrakan, komando Ibu Gubernur Jatim bangkit di masa depan. Sebagai tanda dimulainya Jatim Retreat pada hari ini, akan kita saksikan pengalungan tanda dan penyerahan PIN peserta Jatim Retreat secara simbolis kepada dua perwakilan oleh Gubernur Jawa Timur. Untuk itu kepada perwakilan peserta, Kepala Bakorwil Bojonegoro dan Direktur RSUD Dr. Sutomo, kami silakan untuk dapat mengambil tempat. Selanjutnya mohon berkenan Gubernur Jawa Timur untuk dapat mengalungkan tanda peserta secara simbolis kepada perwakilan peserta. Baik Bapak Ibu hadirin, kita saksikan bersama pengalungan secara simbolis yang pertama kepada Kepala Bakorwil Bojonegoro. Kita berikan tepuk tangannya begitu luar biasa. Dilanjutkan penyerahan PIN peserta Jatim Retreat. Dan selanjutnya pengalungan tanda peserta kepada Direktur RSUD Dr. Sutomo. Kembali kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Dan juga dilanjutkan dengan penyerahan PIN peserta Jatim Retreat. Penjawatan selesai, terima kasih. Mohon berkenan Gubernur Jawa Timur untuk dapat kembali ke tempat duduk, diikuti oleh Kepala Bakorwil Bojonegoro dan Direktur RSUD Dr. Sutomo. Sambutan Gubernur Jawa Timur yang sekaligus membuka kegiatan Jatim Retreat 2025, boleh kita berikan tepuk tangan yang terhormat Ibu Dr. Honoris Causa Haji Hovifah Indar Parawansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Emil Elistianto Dardak MSc. Yang kita hormati Bapak Pangdam 5 Brawijaya, Bapak Mayor Jenderal TNI Rudi Saladin MA. Terima kasih Pak Pangdam. Juga yang kita hormati Bapak Kapolda Jawa Timur, yang terhormat Bapak Irjen Pol Nanang Avianto MSI, terima kasih. Juga Wakil Ketua 4 DPRD Provinsi Jawa Timur, Ibu Sri Wahyuni Eskep Nurse, terima kasih. Yang kita hormati
Bapak Komandan Pusat Kesenjataan Arhanud, Bapak Mayor Jenderal TNI Hari Arif Wibowo SIP MHAN, terima kasih sudah berkenan hadir memberikan penguatan pada pembukaan retreat jajaran keluarga besar Pemprov Jawa Timur. Juga Pak Kapok Sahli Kodam 5 Brawijaya, Pak Brigjen TNI Singgih Pambudi Arianto, terima kasih. Bapak Kapusdik Arhanud, terima kasih. Pak Brigjen TNI Imade Suryawan, Pak Sekdaprop Jawa Timur, Pak Adi Karyono, juga Pak Wali Kota Batu, Pak Nur Rahman, dan terima kasih Pak Dr. Arif M. Edi MSI, Kepala Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas IPDN. Kita sebetulnya sempat berkeinginan kawan-kawan yang di Jatim Retreat 2025 ini menggunakan seragam Komcat. Boleh izin Pak Wali Kota Batu berdiri supaya ini sebetulnya seragam Komcat, rupanya untuk bisa menggunakan seragam seperti beliau harus ikut pelatihan paling tidak 3 bulan. Jadi kalau di sini baru 1,5 hari, kurangnya ya kurang 3 bulan. Matur nuwun. Juga seluruh jajaran Forkopimda, Pemkot Batu, kawan-kawan peserta Jatim Retreat 2025 yang tentu hari ini kita masih banyak adaptasi. Ini para jenderal yang kami hormati. Pak Emil sempat tanya, Ibu kenapa semua petnya dilepas? Saya noleh ke belakang. Pak Emil, saya ikut jenderal sebelah saya. Jadi antara pet ini dipakai karena seingat saya kalau istirahat saja ini dilepas, ditransit gitu. Artinya betapa kesesuaian, penyesuaian, adaptasi itu harus selalu kita lakukan. Dari berbagai tradisi, dari berbagai SOP, regulasi, saya rasa tidak ada di antara kita yang paling. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana melakukan penyesuaian, kita melakukan adaptasi, dan berikutnya melakukan sinergi dan kolaborasi. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya ingin menyampaikan kepada kita semua pada saat retreat 8 hari di Lembah Tidar, rata-rata semua narasumber selalu mengutip Astacita. Oleh karena itu saya ingin kita semua kemudian membreakdown di Provinsi Jawa Timur titik mana saja yang kita akan breakdown lebih detail supaya masing-masing OPD memahami kebersinambungan antara Astacita dan Nawa Bakti Satya. Saya ingin fokus di beberapa hal yang itu sangat terukur dan OPD-OPD juga bisa melakukan penyesuaian. Kalau pertama, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM, ini semua punya tugas yang sama. Tidak ada OPD tertentu yang merasa paling terdepan untuk bisa menguatkan ideologi Pancasila. Semuanya punya tugas dan tanggung jawab bahwa penguatan, penanaman, dan proses untuk bisa membangun pembiasaan. Penanaman dan pembiasaan bagaimana ideologi Pancasila mendapatkan ruang untuk terus dibangun penguatan demi penguatan, bagaimana proses demokrasi dan bagaimana perlindungan hak asasi manusia ini menjadi basis dari seluruh program yang kita lakukan. Artinya tidak boleh ada diskriminasi. Artinya harus dilakukan secara equal. Pemberlakuan
proses pelayanan publik di antara semua OPD yang ada. Berikutnya adalah memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Hari ini banyak sektor masuk pada ikhtiar mewujudkan green economy. Berikutnya kita akan masuk pada blue economy. Ukuran-ukuran ini oleh UN akan selalu diupdate. Oleh karena itu tidak boleh berkurang komitmen kita untuk bisa memaksimalkan renewable energy. Bukan hanya tugas Dinas CSDM untuk menguatkan renewable energy, Disnaker pun punya tugas yang besar. Pastikan perusahaan-perusahaan bisa menggunakan energi-energi terbarukan. Sangat banyak energi terbarukan yang bisa kita maksimalkan. Oleh karena itu solar panel misalnya, coba kita lakukan identifikasi solar panel yang sudah dilakukan terutama oleh perusahaan-perusahaan besar. Berapa persen mereka sudah mengkonversi dari sumber energi fosil ke non-fosil, sehingga renewable energy akan terus bisa kita tingkatkan konversinya dari energi fosil ke non-fosil. Tapi yang penting lagi dari poin kedua ini adalah bagaimana kita bersama-sama menjadi bagian dari penguatan swasembada pangan. Pak Pangdam, Pak Kapolda, juga Pak Kepala Persenjataan Arhanud, kami ingin menyampaikan Provinsi Jawa Timur per tanggal 23 April 2 hari yang lalu dalam tanam raya yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden dinyatakan bahwa luas tanam di Provinsi Jawa Timur paling luas di antara semua provinsi di Indonesia. Kerja keras Pak Pangdam, kerja keras Pak Kapolda, kerja keras para Dandim, para Kapolda sampai di lini paling bawah. Bukan sekedar karena kita butuh ketahanan pangan, tetapi bahwa negeri ini harus berdaulat secara pemenuhan kebutuhan pangannya. Maka ketahanan pangan itu hanya salah satu step untuk menuju kedaulatan pangan. Saya mendengar tetangga kita Malaysia sudah akan import beras dari Indonesia. Kalau ada import beras dari Indonesia, saya rasa yang produksinya melimpah adalah Jawa Timur, maka yang akan dikirim adalah beras-beras Jawa Timur. Dan itu karena sinergitas kolaborasi kita semua, terutama support dari Pak Pangdam dan Pak Kapolda dan seluruh jajaran. Matur nuwun. Berikutnya saya ingin menyampaikan 2 hari yang lalu di RUT SGN Holding presentasi di kantor Gubernuran Jawa Timur. Secara nasional 1 hektar tanah itu hanya bisa menghasilkan 5 ton gula, bukan tebu, 5 ton gula. Di Jawa Timur ini rata-rata sudah mencapai 13 ton gula dalam 1 hektar tanah. Maka sesungguhnya kalau ini dihitung dan bisa sesuai dengan update kebutuhan gula masyarakat Indonesia, dengan segala hormat Pak Pangdam, Pak Kapolda, juga Pak Kepala Pusat Persenjataan Arhanud, tahun ini insya Allah dengan komitmen dan kekuatan kita bersama, Jawa Timur ini bisa mendorong swasembada gula di tahun 2025. Kembali izin Pak Pangdam, Pak Kapolda, saya bukan vlogger, jadi saya tidak biasa bikin konten. Ini Jawa Timur hebat, karena yang hebat adalah Pak Pangdam, Pak Kapolda. Kami membersamai.
Jadi insya Allah hitung-hitungan Dirut SGN Holding tahun ini karena produktivitas gula di Jawa Timur 1 hektar lahan sudah 13 ton, rata-rata nasional baru 5 ton. Bumi Jawa Timur luar biasa karena dikomandani oleh pimpinan-pimpinan yang luar biasa pula. Jadi Pak Kapusdik Arhanud juga terima kasih karena panjenengan semua menjadi bagian dari penguatan apa yang menjadi perencanaan besar Pak Presiden Prabowo. Oleh karena itu kami juga mohon support semua institusi yang ada di Jawa Timur. Insya Allah besok tanggal 30 Pak Menko Pangan sebagai koordinator kepala Des dari Koperasi Desa Merah Putih, beliau berkenan bertemu dengan paling tidak 5.000 kepala desa di Jawa Timur. Kami izin menyampaikan bahwa insya Allah karena Forkopimda di Jawa Timur ini kompak, kita siap di garda terdepan menyukseskan program-program Bapak Presiden Prabowo. Siap? Terima kasih. Ini sesuatu yang kalau kita jalankan secara sistemik, kita jalankan secara komprehensif semua lini bekerja, pergerakan ekonomi masyarakat di lini paling bawah di desa, ini akan mendorong penguatan kesejahteraan masyarakat di desa. Itu artinya akan berpotensi menurunkan kemiskinan di desa, Bu Wahyuni, karena PR Jawa Timur ini ketimpangan antara kota dan desa. Untuk menurunkan kemiskinan di desa harus ada yang meng-create sumber-sumber ekonomi baru. Oleh karena itu tadi saya baru menandatangani semua OPD di Pemprov Jawa Timur harus punya ide-ide tentang ekonomi kreatif apa yang akan dikembangkan. Kedua, saya juga baru menandatangani tadi pagi semua OPD di jajaran Pemprov Jawa Timur harus punya referensi-referensi inovasi. Surat itu mungkin Senin akan beredar. Forum ini adalah forum untuk menyiapkan kepemimpinan Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara. Itu mengasumsikan bahwa kepala OPD sudah menjadi manajer. Sekarang yang dibangun adalah bagaimana memiliki strong power leader. Apa bedanya manajer dengan leader? Dulu Pak Hermawan Kertajaya, 3 tahun lalu mungkin Pak Emil, beliau pernah menyampaikan kepada kita semua bedanya manajer dengan leader. Kalau besok kaitan dengan artificial intelligence yang akan disampaikan Pak Wagub, itu akan sangat banyak mengasah bagaimana kita menjadi manajer. Tetapi yang kita bangun ini pergerakan manusia. Kalau kita ingin Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara, maka kita harus siap menjadi connecting people antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Bapak Ibu sekalian, kepala-kepala OPD harus memiliki kekuatan sebagai strong power leader. Ada buku yang bestseller ditulis oleh Pak Tani Tan, orang Filipina tapi sudah warga negara Indonesia. Buku bestsellernya adalah Manager Leader. Menjadi manajer mungkin lebih mudah daripada menjadi leader, karena leader ini menggerakkan manusianya juga, yang manusia itu juga bergerak dengan pikiran dan skill masing-masing. Jadi bagaimana kita menjadi how to become manager leader. Jadi ini memiliki kekuatan yang sama antara managerial skill dengan leadership. Buku ini menurut saya meskipun sudah agak lama, tapi tetap bagus, bisa dipakai referensi bersama. Jadi kalau kita sekarang membangun kapasitas kepemimpinan, maka diasumsikan para kepala-kepala OPD ini sudah memiliki managerial skill yang bagus.
Maka kemudian yang harus dibangun adalah penguatan kapasitas kepemimpinannya. Hari ini sudah dibina, besok kena pengaruh, dan seterusnya. Jadi saya ingin kita semua menguatkan manajerial skill kita, tetap dijaga, dikuatkan, ditingkatkan, tetapi bahwa kapasitas kepemimpinan kita itu harus terus diasah, terutama adaptasi dengan dinamika global, bukan hanya ekonomi, kontraksi global. Pak Emil bilang naik lagi Bu tarif kita, dinaikkan lagi Bu tarif kita. Trump lagi bilang bahwa ada monopoli import beras oleh Bulog, sampai persoalan domestik satu negara itu ternyata diiris-iris dan kemudian direaksi dan seterusnya. Sebagai sebuah negara, pasti Pak Presiden sudah mengirim utusan ke sana. Lalu kita sebagai bagian dari perpanjangan tangan pemerintah pusat, kita pun punya tugas yang sama. Oleh karena itu, saya mohon maaf agak panjang menjelaskan ini. Bagaimana kita menjadi hub untuk mempersambungkan Indonesia Barat dengan Indonesia Timur? Dengan segala hormat Pak Pangdam, Pak Kapolda, kami melakukan misi dagang. Sesungguhnya bukan persoalan perdagangan yang kita lakukan. Kita membawa anak-anak muda yang pintar, cantik, cakap. Mereka sudah dilakukan proses seleksi dan sebagai pemenang raka-raki. Mereka bertemu dengan kawan sebayanya di provinsi yang kita kunjungi. Mereka menentukan dengan elemen mana mereka akan diskusi, siapa narasumbernya, tetapi bahwa pokok yang dibahas adalah kebangsaan, kenusantaraan, keindonesiaan. Kalau sudah ini anak-anak muda yang cakap, yang pintar dari Jawa Timur bersama-sama mendiskusikan bangsanya dengan anak-anak muda yang pintar, yang cakap. Kemarin kami dari Maluku, sebelumnya dari Maluku Utara. Kita berharap bahwa akan terjadi proses regenerasi bagaimana persaudaraan substantif. Mereka beda suku, bahasa daerah berbeda, agama banyak yang berbeda, tapi mereka menjadi satu kesatuan. Nafas mereka adalah nafas negara kesatuan Republik Indonesia. Para jenderal yang kami hormati, kami melakukan itu. Sebenarnya sudah sekitar 4 tahun yang lalu. Tidak sekedar misi dagang membawa trader and buyers, tetapi bahwa kita ingin antar budaya ini bertemu, antar tradisi bertemu, antar anak muda ini bertemu. Harapan Indonesia ke depan akan berada di tangan mereka-mereka yang hari ini memiliki kapasitas untuk membangun persaudaraan dan persatuan di antara anak-anak muda lain di negeri ini. Jadi semua kawan-kawan yang ikut misi dagang, saya rasa akan melihat bagaimana anak-anak muda dari Jawa Timur memberikan warna bangunan kenusantaraan. Selalu nafas kita adalah nafas Nusantara. Yang ketiga adalah meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan yang tadi saya sampaikan. Bagaimana sebetulnya SMK kita bisa selalu memberikan signifikansi pada penurunan TPT, tingkat pengangguran terbuka. Dengan segala hormat kami ingin menyampaikan para jenderal yang kami hormati, Jawa Timur ini tingkat penganggurannya terbuka, alhamdulillah 5 tahun terakhir selalu di bawah rata-rata nasional. Jadi pengangguran di Jawa Timur insya Allah selalu bahkan sejawa. Kita menjaga bagaimana SMK kita membangun link and match dengan Dudika, dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja. Terus kita ikhtiarkan. Maka jejaring semua OPD harus menyatu. Yang keempat adalah bagaimana membangun SDM, pendidikan, terutama kesehatan, terutama dan seterusnya. Kami ingin menyampaikan bahwa bahagia dan bangga kita semua sebagai warga Jawa Timur 6 tahun berturut-turut siswa-siswi Jawa Timur diterima perguruan tinggi negeri tanpa tes terbanyak di Indonesia. 6 tahun berturut-turut.
dan 5 tahun berturut-turut diterima perguruan tinggi negeri dengan tes. Jauh, kita break dulu. Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang kelima adalah hilirisasi. Kami ingin menyampaikan dengan segala hormat dan bahagia kita, target untuk industri manufaktur di Indonesia tahun 2045 yang diluncurkan Oktober 23, ditargetkan industri manufaktur Indonesia akan mencapai 30% di 2045. Tapi dengan segala hormat bahwa mulai bulan Mei 2024 industri manufaktur di Jawa Timur sudah mencapai 35%. Itu karena antara lain ada KIK, saat ini emas mahal sekali, tetapi bahwa industri emas terbanyak, terbesar di dunia itu di Kota Gresik, yang ya itu industri emas terbesar. Tetapi untuk kita bisa memiliki tentu ada proses dan seterusnya. Artinya bahwa industri manufaktur Jawa Timur ini luar biasa. Tentu kita berharap bahwa peningkatan kualitas SDM akan bisa memberikan penguatan masyarakat Jawa Timur, bukan menjadi penonton, tapi kita bisa menjadi bagian dari yang akan memberikan penguatan dari seluruh industri manufaktur yang ada di Jawa Timur. Kalau tadi saya sampaikan 5 yang diterima perguruan tinggi negeri dengan tes, karena ke-6 kalinya ini baru berproses. Mudah-mudahan nanti setelah proses ini kembali Jawa Timur memiliki prestasi tertinggi mahasiswa dari siswa-siswi Jawa Timur yang diterima di perguruan tinggi negeri dengan tes, sehingga 6 kali bersama-sama tanpa dan dengan tes. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, para jenderal yang saya hormati, ketika 5 tahun lalu kita sudah melakukan berbagai evaluasi melihat prestasi Olimpiade Sains Nasional. Saat itu 18 tahun berturut-turut juara umumnya selalu salah satu provinsi. Saya kemudian duduk bersama kawan-kawan yang memungkinkan bisa membantu peningkatan kapasitas dan kompetensi peserta didik kita yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional. Alhamdulillah setelah 18 tahun berturut-turut oleh salah satu provinsi itu, setelah itu juara umumnya selalu oleh anak-anak Jawa Timur. Jadi Olimpiade Sains Nasional ini bukan sesuatu yang sederhana. Berikutnya kita menyisir lagi, apa yang belum juara umum dari siswa-siswi Jawa Timur. Oh itu Bu, LKS. Selalu juara umumnya provinsi ini. Saya bilang, ayo bersiap. Maka mulai 3 tahun yang lalu juara umum LKS juga adalah putra-putri kita dari Jawa Timur. Sekarang kita bersiap, Pak Jenderal, mohon doanya supaya tahun ini juara umumnya juga putra-putri kita dari Jawa Timur. Apa yang ingin kami sampaikan, saat Indonesia Emas 2045, maka yang akan menempati pos-pos strategis adalah putra-putri Jawa Timur. Saya mohon maaf, kita sedang menyiapkan generasi emas. Indonesia Emas, generasi yang kita siapkan adalah generasi emas. Maka kami melakukan penguatan itu antara lain dengan SMA Taruna. Di Malang ini ada Taruna Nala dalam Komando TNI Angkatan Laut. Di Kediri ada Taruna Brawijaya dalam Komando TNI Angkatan Darat. Di Madiun ada Taruna Angkasa dalam Komando TNI Angkatan Udara. Di Banyuwangi ada Taruna Bayangkara dalam Komando Kepolisian Republik Indonesia. Dan yang sekarang ini sedang berproses adalah di Bojonegoro, Taruna Pamong Praja dalam koordinasi IPDN. Matur nuwun Pak Dr. Arif.
Taruna Nala sudah punya adik di Bangil, ada Taruna Madani. Kami ingin menyiapkan mereka, bukan hanya academic achievement-nya yang kita dapat, tapi nafas lahir batin merah putih, nafas lahir batin kenusantaraan, nafas lahir batin Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati. Ini bagian penting. Setiap saya ke sekolah-sekolah taruna selalu saya pesankan, nanti tugas kalian bukan hanya mencapai prestasi setinggi-tingginya, kalian adalah speaker, juru bicara bagi Indonesia, kalian adalah speaker bagi kenusantaraan, dan seterusnya. Maka mohon kepada Pak Pangdam, Pak Kapolda, jikalau nanti akan memberikan penguatan ke sekolah-sekolah taruna ini, menjadi penting bagi mereka, akan terus dibangun keberseiringan antara academic achievement dan nafas keindonesiaan mereka. Terima kasih. Berikutnya adalah yang keenam, membangun dari desa dan dari bawah, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Saya rasa kita atas usulan dari DPRD sedang menyiapkan roadmap bagaimana penurunan kemiskinan lebih signifikan lagi, bahwa di Jawa Timur ini kemiskinan ekstrim di tahun 2019 4,4%, di September 2024 0,66%. Turunnya sangat signifikan. Nanti kalau koperasi desa bergerak di sana, insya Allah bisa zero kemiskinan ekstrim di desa. Mudah-mudahan, tentu dengan kerja keras kita semua. Yang nomor 7 adalah memperkuat reformasi politik, hukum, reformasi birokrasi, dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Saya rasa ada PR-PR kita untuk pemberantasan narkoba tidak sederhana, karena memang pengedarnya itu diambil lebih kecil usianya. Kalau pengedarnya itu usia di atas 16 tahun, maka yang berlaku adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga mereka tidak dilapas. Mereka hanya akan masuk di dalam LKSA. Ini baru 2 hari lalu Kepala BNNP Jawa Timur koordinasi dengan kami bagaimana penggunaan anak-anak usia dini sebagai pengedar narkoba, karena nanti yang berlaku bukan Undang-Undang Narkoba dan Psikotropika, tapi Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini PR kita. Kemudian nanti malam insya Allah akan ada narasumber dari KPK RI. Saya rasa kita semua harus terus membangun komitmen bagaimana good governance kita bisa maksimalkan pelaksanaan sampai di lini yang paling kecil. Terakhir adalah memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, dengan alam, dan dengan budaya, dan seterusnya. Saya rasa ini masuk pada Nawabakti Satya Jatim Lestari. Di Jatim Lestari inilah harmoni di antara manusia dengan manusia, harmoni di antara manusia dengan alam, ini harus kita kuatkan. Semua OPD punya tanggung jawab yang sama. Harmonious partnership adalah tugas kita bersama, bukan komandannya ini misalnya Dinas Pariwisata, tidak, kita semua. Karena kita memang harus membangun harmoni manusia dengan manusia maupun manusia dengan alam. Bapak Ibu semua yang saya hormati, panjang yang saya sampaikan karena memang sesi saya sekarang, tapi saya akan mengikuti sampai tuntas. Besok sesinya Pak Emil, bagaimana kita memanfaatkan, memaksimalkan sekaligus melakukan mitigasi dari penggunaan artificial intelligence. Saya mengakhiri dengan pantun. Pusdik Arhanuts di Kota Batu lahirkan sosok para jawara. Birokrat Jatim semuanya bersatu wujudkan gerbang baru Nusantara. Izin satu lagi, menimba ilmu untuk wawasan, bersiap untuk menghadapi semua tantangan. Inilah retreat membangun kepemimpinan
detak birokrat penuh keteladanan. Terima kasih semuanya. Atas nama kita semua, mohon ridho barakah Allah Subhanahu wa taala, maka Jatim Retreat 2025 saya nyatakan resmi dibuka. Mari baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Salam sehat, sukses semuanya. Kalau masih ingin retreat 8 hari, nanti diatur Pak Sekda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, pembukaan Jatim Retreat tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Berdiri. Selamat siang, siang, Jawa Timur, luar biasa. Mungkin lihat sana. Mohon izin diulangi. Selamat siang, Jawa Timur, luar biasa. Kekuatan 55. Yes, siapa kita? Retreat Jatim. Siapa kita? Retreat Jatim. Adakah Jawa Timur di hatimu? Ada. Adakah Jawa Timur di dadamu? Ada. Mana dia? Ini dia. Mana dia? Ini dia. Retreat Jatim luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Matur nuwun Ibu. Dan tentu sebagai semangat untuk membandingkan momentum yang begitu istimewa, kami undang rekan-rekan fotografer untuk dapat mengambil gambar dari atas panggung. Kami silakan rekan-rekan fotografer dan media yang hadir untuk mengabadikan momentum yang begitu istimewa pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, mohon izin sesaat lagi kita akan melaksanakan sesi foto bersama sejenak untuk mengabadikan sinergi dan kolaborasi yang begitu luar biasa sore hari ini. Mohon izin rekan-rekan fotografer bersiap untuk foto bersama. Baik Bapak Ibu boleh merapat, seluruh peserta mohon izin boleh merapat. Baik, mohon izin foto bersama kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Berikutnya mohon izin mengepalkan tangan kanan. Semangat kita. 3, 2, 1. Jawa Timur. Sekali lagi boleh lebih semangat Jawa Timur. Boleh kita berikan tepuk tangan yang begitu luar biasa untuk semangat Jatim Retreat tahun 2025. Terima kasih kami haturkan. Dengan demikian telah kita ikuti pembukaan Jatim Retreat tahun 2025 secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur. Dan tentunya terima kasih atas perhatian seluruh peserta dan tamu undangan.